لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memandangkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini judul ceramah yang akan saya bawakan itu tidak akan berkurang harta karena sedekah. Secara umum orang akan berpendapat bahwa dengan bersedekah harta pasti akan berkurang, karena teori ekonomi mengatakan sesuatu yang kita keluarkan akan mengurangi dari apa yang kita miliki. Oleh pun nata ni koyak berani kurang tetap tambah. Itu menurut hukum ekonomi. Akan tetapi secara tegas teori langit membantah hal tersebut. Banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan hal demikian. Bahkan banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan hal demikian. Bahkan kenyataan di lapangan, ya rumah sapi maka wanita. Ikan nggak kenapa tak bolo-bolo orang parang yang tidak boleh mengatakan masumbang di masjid, bahkan bangun masjid. Masumbar di madrasah di pesantren, bahkan bangun pesantren, memberikan makan fakir miskin dan menyantuni ayat pidato. Yang korek yang akal mak kadaki campur orang bangkar rohnya, dan sampai saat ini belum pernah terlewat dari telinga saya. Maka yang kata masumbang atau masjid makibu pesantren. Nasabari makipu masih makamu pesantren bangkar depan kanala kurciku. Bahkan kenyataannya orang yang demikian tak bolo-bolo orang parang dan boleh Allah Ta'ala di masjid di pesantren ini menyantuni anak yatim piatu, justru semakin bertambah pundi-pundi keuangannya, semakin kaya. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan nilai berharga berkali-kali lipat. Coba kita dengarkan ayat Al-Quran dan dengarkan dengan iman. Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebiji benih lalu menumbuhkan sebatang pohon yang besar yang memiliki 7 cabang, dan setiap cabangnya memiliki 100 ranting. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah membalas hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un 'alim. Maha luas rezeki Allah lagi maha mengetahui. Infak Allah analogikan, gambarkan seperti jenis tanaman tumbuhan. Satu batang pohon menumbuhkan 7 cabang, dan setiap cabangnya menumbuhkan 100 ranting. 1 kali 7, 7 kali 100, berarti kita mendapatkan 700 kali 4 dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini hanya angka minimal. Ini bukan angka matematika paten. Ini jenis tumbuhan di mana setiap cabangnya membentukkan 100 ranting. Tentu di dalam ranting itu ada daun, ada bunganya, ada buahnya, dan di dalam buah tersebut ada biji. Kemudian ditanam lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi. Ditanam lagi bijinya, tumbuh lagi, berkembang lagi. Dia raja pula. Sehingga Allah memakai kata bahasa wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah membalas hambanya sesuai dengan kehendaknya. Narikopong Allah Ta'ala kalau kita gak Allah Maha Pemurah membalas hambanya yang pemurah dengan sifat pemurahnya. Kita dengarkan lagi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala surah As-Sabah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, kata Allah, apapun yang kau infakkan di jalan Allah, berarti engkau yakin wa huwa khairur raziqin, berarti engkau yakin bahwa Allah yang mengatur rezeki. Kalimat yang sangat padat sekali. Allah yang mengatur rezeki. Kita punya uang dan kita ingin uang kita aman dan kita simpan di bank yang profitnya luar biasa, padahal di dalamnya ada riba, dosa yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan Allah? Yakinkah kita dengan Allah? Percayakah kita kepada Allah yang menjaga rezeki kita, yang mengamalkan rezeki kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang melipat gandakan rezeki kita minimal 700 kali lipat bandingkan dengan bank konvensional. Jadi kalau kita berinfak, masih sumbang bawa ke masjid kita ya, sisa pula bawa rupiah dikali 7 baru dikali 100, 1 kali 7, 1000 kali 7 berarti 7.000 dikali 100 berarti 700.000 dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas tidak ada orang yang hartawan, yang dermawan, yang ikhlas lillahi ta'ala yang menjadi miskin karena kedermawanannya. Kenapa demikian? Karena orang yang senantiasa bersedekah, dia tahu si mata masjid kaili, dia nak ada si mata yang berdoa kembali kah? Ya sedap, ya sedap, ya sedap, tambahin uang, tambahin uang, tambahin uang, bahkan 20 asiran ayat dengan orang jamin itu tuh si mata masjid kaili. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sungguh benar iman kalian dan kalian dalam jaminan Allah, dalam jaminan lagi pengertian Allah. Jadi orang yang dermawan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mencontoh sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Dermawan. Allah yang Maha Pengasih senang dengan hamba yang pengasih. Allah Maha Pemberi senang dengan hamba yang pemberi. Allah Maha Dermawan senang dengan hamba yang dermawan. Bahkan pintu surga yang paling luas itu pintunya orang yang dermawan. Itallahi pintuna as-sahaya. Sehingga Allah mempertegas di dalam Al-Quran, wa may yuha syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Ini kita mulai apa ya oleh sifat bakhil, kikir. Kata mulai apa ya oleh sifat kikir dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun. Ya itu tahu lah rasa penolakan. Al-bakhil la yadkhulul jannata walau kana 'amilan nasan dia utama surga. Al-bakhil ada sifat bakhil, kikir dalam dirinya. Walau kana amida, namun yang kita tahu ahli ibadah, kan orang
orang yang senang ibadah. Dia acak sampai dari waktu mendah hati berkali-kali. Tapi yang dia lupakan, dia lupa menginfakkan sebagian harta, sebagian rezeki yang Allah berikan. Ada amanah yang dititipkan Allah untuk agama Allah, untuk fakir miskin. Ada amanah yang diberikan. Maka inilah yang akan mengiritnya. Inilah hartanya yang akan mengiritnya nanti masuk ke dalam nerakanya Allah. Ma baginu bihi yaumal qiyamah. Allah akan gantungkan di lehernya atas apa yang dia lahirkan selama hidup di muka bumi ini. Alhamdulillah. Orang yang dermawan itu, orang yang baik itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah, tidak disukai oleh para malaikat. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini tidak ada yang suka dengan orang yang baik. Bahkan orang yang dermawan itu sangat dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh para malaikat, dirindukan oleh surga. Bahkan bumi yang dipijaknya akan mendoakan orang-orang yang suka berderma. Burung-burung akan mendoakan, semut akan mendoakan, ikan yang ada di laut akan mendoakan. Kenapa? Karena dia benar imannya. Terakhir, penyesalan terbesar nanti di hari kemudian pada saat menjelang sakaratul maut, pada saat kita meninggal nanti. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, penyesalan terbesar bagi orang yang telah meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ibu, tapalnya suka kasih Cina tak kulino ini doi makan. Doi yang haji mata utaru atau lama puasa mata utaru. Deh, wa as-sadaqah. Karena mau perintah wajib perintah itu pengelolaan, menunggu otomatis pasti ke bawah ninggaran. Wa as-sadaqah wa hum minas sholihin. Karena baru dia melihat begitu besarnya pahala sedekah di alam kubur. Dia sudah menerima pahala tersebut, mengalir terus tidak pernah berhenti meskipun dia sudah meninggal. Akan tetapi pahala sedekahnya senantiasa mengalir. Baru dia merasakan penyesalan itu. Oleh karena itulah kita diberikan kesempatan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup di bulan suci Ramadan ini agar supaya tidak ada penyesalan yang besar di hari kemudian. Mari kita menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena apa yang telah kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita sumbangkan di masjid ini, itulah harta kita yang sebenar-benarnya. Itulah yang akan menolong kita nanti di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi acan nanti simak hidup bahuli mampiran sisa hidup warang rata yang nabi pengelolaan memuari yang masabari nadati pamasina Allah Ta'ala sahabat menasabari kecil pertama di surga pamasina. Saya kira hanya ini yang sempat saya sampaikan karena sudah 15 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masyarakat dari iman, terutama bahwa kalian telah bicara lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.